1,2 juta dosis vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia. Sejumlah rumah sakit bahkan sudah mulai membuka pendaftaran untuk program vaksinasi mandiri. Meskipun efektivitas vaksin belum teruji secara resmi. Lalu bagaimana mekanisme program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah, kita akan berbincang dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan sekaligus juru bicara program vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Baik. Ya. Dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Pak Elvira. Selamat malam, Bu Nadia. Saya ke Bu Nadia terlebih dahulu. Sejak ramai di sosial media, kita ingin memastikan betulkah sudah dimulai program vaksinasi mandiri dan sudah dibuka pendaftarannya oleh sejumlah rumah sakit swasta. Apakah ini sudah resmi? Iya. Baik, jadi kalau kita merujuk kepada apa yang sudah sejak minggu lalu ya, sejak kedatangan 1,2 juta vaksin yang saat ini sudah berada di Bio Farma, tentunya kita melihat bahwa sasaran prioritas utama daripada penggunaan vaksin ini adalah pada skema program pemerintah. Dan tentunya pelaksanaan vaksin ini kita masih menunggu izin dari Badan POM, yaitu terkait pengeluaran izin untuk emergency use authorization-nya. Selain itu kita juga masih menunggu terkait kehalalan dari MUI. Jadi dua hal ini yang tentunya nanti akan menjadi dasar pelaksanaan vaksin COVID-19 ini baru bisa dimulai. Baik, saya ingin kembali ke pertanyaan saya, artinya apa yang ditawarkan oleh sejumlah rumah sakit belum berkoordinasi dengan pemerintah, ini adalah langkah ilegal atau seperti apa, Bu Nadia? Ya, terkait hal ini memang kita pada pemerintah, artinya dalam hal ini Kementerian Kesehatan masih dalam tahap perencanaan untuk pelaksanaannya ya. Jadi kita memang belum sampai membahas untuk terkait skema vaksinasi mandiri. Sementara itu tentunya secara paralel sambil menunggu tadi izin, sebenarnya kita sudah menyiapkan hal-hal terkait petunjuk teknis pelaksanaan daripada vaksin mandiri ini sendiri. Nah, vaksin mandiri ini sendiri tentunya nanti harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya bagaimana pengelolaan rantai dinginnya, bagaimana kemudian pelaksanaan daripada penyuntikan, bagaimana kemudian nanti misalnya harus menunggu setengah jam setelah disuntik, kemudian bagaimana pengelolaan limbahnya, termasuk juga pencatatan dan pelaporannya, karena kita tahu bahwa vaksin ini harus disuntik 2 kali dalam jangka waktu kurang dari 14 hari, sehingga harus dipastikan kalau sudah pernah menerima vaksin yang pertama, maka dosis kedua juga harus diterima. Serta yang terakhir tentunya nanti bagaimana terkait kejadian ikutan pasca imunisasi, penanganannya seperti apa. Jadi memang kita belum berkoordinasi dengan rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta, karena juga di dalam ketetapan Menteri Kesehatan untuk vaksin mandiri ini akan di leading sektornya ini adalah Kementerian BUMN. Oke, saya ke Mas Hermawan. Apa yang terjadi saat ini? Masyarakat bingung, iklan untuk menawarkan pendaftaran mendapatkan vaksin sudah terbuka, sudah di mana-mana di sosial media. Apa sih yang saat ini tengah terjadi? Hanya miskomunikasi atau seperti apa, Mas Hermawan? Ya, ini saya pikir bukan persoalan miskomunikasi, tetapi komunikasi yang tidak terarah dan tidak jelas mau dibawa kemana kita dalam program vaksinasi. Kenapa kami menyampaikan demikian? Paling tidak ada 3 sudut pandang, Mbak Elvira. Pertama, sudut pandang konstitusi, amanat UUD 1945 pasal 28 poin H ayat 1, bahwa setiap warga negara itu berhak dapatkan lingkungan hidup yang sehat, berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini menunjukkan bahwa akses terhadap vaksin, terhadap pelayanan kesehatan itu harus berkeadilan. Dan ini juga yang tertuang di dalam Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, bahwa dalam keadaan wabah penanggulangan itu kewajiban pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sudut pandang yang kedua secara global. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia itu sudah memiliki semacam health system framework. Bagaimana sistem itu kesehatan harus mampu menjamin akses, coverage, kemudian juga safe dan quality.
akses ini ada dua, akses terhadap vaksin atas tersediaan, tetapi juga akses terhadap vaksin atas biaya. Maka ketika rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, memberikan informasi akan adanya sesuatu yang menjadi tanda kutip bisnis, maka ini menunjukkan akan ada sesuatu yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam akses masyarakat di tengah keterbatasan dosis. Jangan lupa dosis hari ini sekitar 1,2 juta, nanti kalaupun dilengkapi atau disempurnakan 1,8 menjadi 3 juta, ini hanya menyasar saat ini dengan dosis yang ada ini kan hanya akan menyasar 500.000 sampai 600.000 subjek. Apa yang dikatakan oleh Bu Nadia bahwa pada tahapan awal ada rentang uji atau vaksinasi itu dilakukan 2 kali, penyuntikan antara rentang 14 hingga 21 hari. Jadi paling tidak 600.000 maksimal untuk subjek yang divaksinasi. Dan ini tentu saja harus ada segmen prioritas, dan segmen prioritas tentulah tenaga kesehatan atau mereka yang berprofesi di fasilitas layanan publik. Dengan demikian sangat sulit kemungkinan untuk dibuat skenario dilepas ke swasta dengan biaya swasta, dan pada akhirnya tujuan vaksinasi itu sendiri akan terancam untuk tidak tercapai. Mbak Elvira. Baik, sebelum target siapa yang kemudian nanti akan divaksin di lini pertama, saya ke Bu Nadia dulu merespon apa yang disampaikan Mas Hermawan, tapi secara aturan apakah memungkinkan rumah sakit swasta nanti menentukan harga? Ada kekhawatiran bahwa apa yang terjadi pada saat kita tahu pada saat tes sejumlah alat tes untuk COVID-19 harganya bervariasi untuk swab tes bahkan mencapai jutaan rupiah, sampai ada pengaturan resmi dari pemerintah. Apakah ini juga menjadi bagian nanti akan diatur? Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada peraturan Presiden nomor 99, itu sudah dinyatakan bahwa pemerintah harus meregulasi harga terkait vaksin COVID-19 ini. Jadi nanti memang tidak bisa rumah sakit swasta itu menentukan harganya sendiri-sendiri. Jadi memang kita saat ini betul-betul dalam tahap perencanaan pelaksanaannya ya, sambil tentunya tadi pasti menunggu izin. Jadi kalau izin itu sudah ada, akan lebih bisa kita untuk melaksanakan tentunya apa yang sudah kita rencanakan untuk vaksinasi ini. Baik, berbicara mengenai orang-orang yang menjadi target pertama untuk vaksinasi, kemarin dalam rapat dengan Komisi 9 sudah disebutkan oleh Pak Menteri berapa target vaksinasi untuk di awal. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut apakah kemungkinan angka ataupun jumlah ini bisa berubah, Bu Nadia? Ya, saat ini menurut rekomendasi daripada ITAGI bahwa yang harus mendapatkan prioritas vaksinasi ini di awal adalah sekitar 107 juta penduduk kita yang merupakan usia antara 18 sampai 59 tahun. Jadi dari data BPS yang ada, penduduk usia 18 sampai 59 itu ada sekitar 170 juta. Nah, di mana kita memperkirakan berdasarkan tentunya syarat bahwa 67% atau 70% itu adalah pada angka 107 juta jiwa. Nah, ini tentunya 107 juta ini kita akan membutuhkan kurang lebih 214 juta dosis vaksin. Nah, ini dengan angka yang cukup luar biasa jumlahnya ini, tentunya kita harus melihat prioritas siapa dulu yang akan mendapatkan vaksinasi ini. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa sesuai dengan rekomendasi WHO dan masukan dari para ahli bahwa yang harus mendapatkan vaksinasi pada tahap awal itu adalah garda terdepan. Dalam hal ini tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah tentunya pemberi pelayanan publik. Baik, jika ada kemudian beberapa usulan yang menyampaikan, karena saat ini terlalu banyak kekhawatiran di masyarakat mengenai vaksin, apakah aman, apakah tidak. Banyak yang menyampaikan jika mungkin dari presiden, dari menteri atau jajaran pejabat tertentu juga menjadi bagian di awal untuk menerima vaksinasi, untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa betul vaksin ini sudah aman. Ya, ini memungkinkan karena para tentunya pejabat ataupun juga Pak Menteri ataupun Pak Presiden ini adalah merupakan pemberi pelayanan publik. Jadi ini adalah suatu hal yang memungkinkan. Tetapi sebenarnya
kita berpikir bahwa kita ingin sebenarnya menjaga tenaga kesehatan kita, karena tenaga kesehatan kita itu adalah garda terdepan, karena mereka yang lebih sering bertemu dengan ataupun terpapar dengan pasien-pasien ataupun penderita-penderita yang memang sudah positif COVID-19 dan mereka memiliki keterpaparan yang lebih besar daripada pemberian publik. Nah, ini yang ingin kita jaga sebenarnya sebagai tentunya yang tentara terdepan ya Mbak ya, bahwa tentara terdepan untuk menjaga kesehatan seluruh rakyat, maka tentunya nakes ini yang harus kita utamakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tentunya para pejabat maupun ASN lainnya karena merupakan pemberi pelayanan publik untuk mendapatkan vaksin ini di awal. Baik, Bu Nadia, mungkin Pak Presiden sudah menyampaikan keinginannya untuk menjadi bagian terdepan untuk proses vaksinasi? Betul, Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa kalau memang beliau diminta untuk menjadi contoh, tentunya beliau berkenan untuk menjadi penerima vaksin pertama. Baik, berbicara mengenai mekanismenya, seperti apa nanti Bu Nadia sejak dari tahap persiapan awal saat ini memang masih terus digodok hingga nanti proses vaksinasi. Kita tahu ada juga kekhawatiran mengenai dampak ataupun penyakit ikutan pasca vaksinasi. Iya, jadi selama kita menunggu proses persetujuan dari Badan POM dan MUI, tentunya persiapan-persiapan sudah dilakukan. Jadi Kementerian Kesehatan pertama memastikan dulu bahwa rantai dingin untuk distribusi vaksin supaya vaksin ini tetap terjaga mutu dan tentunya efikasi dan efektivitasnya nanti pada saat disuntikan tetap sama, maka rantai dingin ini harus bisa dipastikan mulai dari nanti saat vaksin dikirim ke provinsi, kemudian dari provinsi ke kabupaten kota dan nanti akhirnya kepada puskesmas. Jadi di setiap rangkaian distribusi ini harus dipastikan bahwa kualitas vaksin ini tidak berkurang, sehingga bahkan sampai pada saat penyuntikan kepada penerima vaksin ini juga harus kualitasnya tetap baik. Jadi ini yang pertama kita pastikan. Yang kedua adalah memastikan vaksinator. Saat ini sudah kurang lebih ada 23.000 vaksinator yang memang sudah siap untuk memberikan vaksin ini. Yang ketiga tentunya fasilitas pelayanan kesehatan sendiri. Kita sudah melakukan beberapa kali simulasi tentang pelaksanaan vaksin COVID-19. Bahkan Pak Presiden bersama Pak Menteri Kesehatan juga hadir secara langsung untuk melihat jalannya simulasi ini untuk tentunya tentunya untuk melihat apakah ada kendala-kendala ataupun ada punya hambatan yang bisa diantisipasi sebelum pelaksanaan vaksinasi ini bisa dilakukan. Gitu Mbak Elvira. Baik, nanti saya akan tanya kepada Mas Hermawan apa saja kemungkinan kendala atau hambatan yang mungkin saja muncul dan harus dihadapi. Sesaat lagi usai jeda Prime News akan kembali untuk Anda. Baik, kita masih berbicara mengenai persiapan program vaksinasi yang tengah digodok oleh pemerintah. Saya ke Mas Hermawan, berbicara mengenai kemungkinan tantangan, hambatan dari langkah-langkah yang sudah tadi disampaikan Bu Nadia. Apa yang mungkin di depan mata yang harus dicermati? Ya, dari beberapa poin atau variabel penentu keberhasilan proses vaksinasi itu sudah disampaikan oleh Bu Nadia bahwa sebenarnya kita dari segi SDM tidak masalah. Kemudian dari sisi infrastruktur itu yang harus dipastikan, tadi rantai dingin atau cold chain. Tetapi ada yang sangat krusial, ini berkaitan dengan governance atau tata kelola vaksinasi ini di daerah. Dan tentu kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah. Nah, dengan adanya wacana bahwa vaksin juga dilepas ke swasta, ini menjadi tanda tanya nanti di daerah itu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, apakah Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian COVID-19 juga yang akan melakukan pengendalian terhadap vaksin ataukah diserahkan kepada dinas-dinas kesehatan. Maka kami berpendapat sebenarnya semua rangkaian vaksinasi ini mulai dari pengadaan, distribusi, kemudian pemantauan, pelaksanaan, pengawasan seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
karena amanah konstitusi undang-undang yang mengatakan ini tanggung jawab pemerintah, termasuk terhadap akses dan affordability, keterjangkauan dari aspek ketersediaan maupun keterjangkauan dari segi biaya. Maka tentu akan menjadi tanda tanya besar ketika tadi ada semacam euforia dan juga promosi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama rumah sakit swasta dan lainnya yang di luar kontrol. Nah, ini menjadi tanda tanya nanti seperti apa mekanisme dan tata kelola. Maka itu kami sangat berharap agar pemerintah mampu memastikan agar sektor kesehatan, tentu yang menjadi leading sektor, tetaplah yang menjadi stewardship atau leadership dalam tata kelola vaksin ini di daerah. Itu poin pertama. Yang kedua, Mbak Elvira, kaitan dengan regulatory review and approval sekarang yang ada di BP POM, ini tidak bisa kita katakan begitu BP POM mengeluarkan EUA itu atau Emergency Use of Authorization, seolah-olah vaksin ini sudah menemukan bentuk khasiat yang paten atau yang optimal. Nah, tentu dalam keadaan wabah emergensi seperti ini, sebenarnya akan ada proses evaluasi berkala terkait dengan efficacy dari vaksin ini. Tentu juga kaitannya dengan periodik bagaimana vaksin ini, Sinovac misalnya, ataukah ada opsi vaksin-vaksin lain dari yang ada di dunia saat ini. Nah, ini semua menunjukkan adanya proses yang tidak serta-merta begitu saja, maka kehati-hatian pemerintah tetapi juga masyarakat kita tidak boleh terabaikan. Vaksin itu adalah harapan, tetapi vaksin bukan kenyataan segalanya untuk mencegah COVID-19. Tetap fokus pada perilaku dan kita tetap mengarus utamakan community-based inisiatif untuk mengendalikan COVID ini. Pemerintah harus tetap menjaga pola komunikasi yang bagus, jangan sampai ada pihak-pihak swasta yang terlebih dahulu yang pada akhirnya ini menafikan fungsi pemerintah dalam tanggung jawab penanganan wabah. Oleh karena itu ini menyangkut hak asasi sehingga keterjangkauan harga dan juga distribusi menjadi sangat penting di tengah keterbatasan dosis yang ada, Mbak Elvira. Baik, saya ke Bu Nadia. Menarik tadi, siapa yang kemudian mengatur mengenai tata kelola di level pemerintah daerah? Saat ini saja ketika secara resmi belum disampaikan oleh pemerintah, rumah sakit swasta sudah mulai mengambil peluang di sana. Ya, jadi tentu walaupun vaksin mandiri ini akan dilakukan oleh Kementerian BUMN, tetapi tetap Kementerian Kesehatan akan menjadi stewardnya ya, atau secara regulator utamanya. Jadi standar yang seperti saya sampaikan, kemudian rantai dingin serta pelaksanaan vaksinasi di rumah sakit swasta ataupun melalui skema mandiri ini harus tentunya mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan nanti tentunya di daerah kebijakan ini akan dikawal oleh dinas kesehatan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, yang selanjutnya akan berkoordinasi langsung terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri ini ke rumah sakit swasta. Karena kita juga tahu bahwa tadi disinggung Mbak Elvira bahwa terkait kejadian ikutan pasca imunisasi, ini juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga penting sekali bahwa fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang akan berencana memberikan vaksin mandiri melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Bu Nadia, apakah ini pertanyaan banyak orang, apakah jika rumah sakit swasta mendapatkan vaksin dengan jalurnya sendiri, kita tahu apapun bisa terjadi karena setiap saat sangat dinamis mengenai vaksin COVID-19 ini, apakah itu memungkinkan atau semuanya selama ini ataupun hingga saat ini lewat jalur pemerintah saja dan untuk kedepannya? Iya, selama ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada Perpres 99 yang ditunjuk untuk melakukan penyediaan vaksinasi itu adalah dalam hal ini BUMN, dan BUMN ini adalah Bio Farma, sehingga nanti sebenarnya yang akan mencari kemudian menyediakan vaksin, baik itu melalui vaksin skema pemerintah maupun vaksin skema mandiri, saat ini adalah sebenarnya Bio Farma, Mbak Elvira. Baik, artinya jika kemungkinan kita tidak tahu, berbicara 3-6 bulan ke depan, jika produksi vaksin terus bertambah, jika nanti ada pihak swasta yang menjadi penyedia dan akhirnya rumah sakit memilih jalur itu diperbolehkan?
Iya, masih memungkinkan selama tentunya jenis vaksin ini termasuk jenis vaksin yang sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri Kesehatan. Karena ini amanah dari Perpres juga bahwa Kementerian Kesehatan harus menentukan jenis vaksin COVID-19 yang beredar dan dapat digunakan untuk vaksinasi. Baik, saya ke Mas Hermawan, berbicara mengenai kekhawatiran masyarakat mengenai dampak vaksin, kejadian ikutan, apakah ini juga menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau bisa tuntas jika sosialisasi dilakukan dengan lebih maksimal? Saya dan kami ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia cukup mengkhawatirkan dengan target vaksinasi. Secara konsepsi kesehatan masyarakat, seperti yang sudah disampaikan, vaksin itu menjadi sebuah primary prevention ya, bagian dari primary approach untuk bidang kesehatan masyarakat. Dan itu harus mampu memunculkan herd immunity atau imunitas kelompok dengan rentang antara 67 sampai 70% populasi yang berisiko tadi tervaksinasi. Tapi kalau ada skenario mandiri atau tanda kutip swastanisasi proses distribusi di tengah keterbatasan dosis dan vaksin dengan besarnya populasi kita, jangan-jangan sulit tercapai apa yang menjadi tujuan vaksinasi ini. Poin yang kedua menyangkut sistem informasi. Kita seringkali sekarang melihat kenyataan bagaimana kita melakukan testing, tracing, dan treatment ini masih banyak kasus-kasus under-detected dan under-reported terkait dengan COVID di lapangan. Bahkan di dalam sistem informasi dashboard data satuan tugas, beberapa waktu yang lalu terjadi delay data yang menyebabkan seolah-olah misalnya di Papua ada kenaikan kasus signifikan. Sistem informasi dari model entry data ini dan akhirnya dashboard data sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan analisis lanjutan kita. Nah, membayangkan dalam proses vaksin, ada vaksin yang dikelola secara mandiri, ada yang oleh program pemerintah, ini akan menjadi tanda tanya berikutnya. Di samping pengelolaan distribusi di lapangan, bagaimana pelaporan sistem informasi, pemantauan dan recordnya, orang per orang termasuk jenisnya, efek samping dan lain-lain, ini luar biasa. Menurut, maka itu mohon kami maaf, sejak saya awal potong. mengatakan Menurut Mas vaksin ini Hermawan, harus dipegang oleh pemerintah. Tidak ada opsi untuk mandiri. Tapi kalau memang ini menjadi pilihan, maka poin yang saya sampaikan ini menjadi catatan utama di kemudian hari, Mbak Elvira. Oke, jadi full ada di tangan pemerintah, Bu Nadia. Apakah memungkinkan seperti itu? Iya, secara regulasi Kementerian Kesehatan akan menjadi tentunya steward untuk program vaksinasi ini. Tetapi tentunya di masa pandemi ini sebenarnya kita ingin mengajak semua pihak untuk bisa bersama-sama saling membantu untuk bisa kita keluar dari pandemi COVID-19. Tetapi segala sesuatu mungkin nanti kita bisa melihat perkembangan ke depan karena ini benar-benar baru di awal ya, Mbak Elvira. Dan kita tahu juga hampir semua jenis vaksin itu baru beberapa saja sebenarnya yang sudah keluar persetujuan emergency use authorization-nya, dan WHO sendiri belum ada yang merekomendasikan jenis vaksin yang sudah keluar ini. Jadi kita nanti melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan ketersediaannya, terutama ini yang menjadi concern karena 214 juta dosis itu bukan jumlah yang sedikit ya, dan pada saat nanti vaksin dinyatakan betul-betul efektif, tentunya akan menjadi suatu tantangan untuk sebuah negara yang jumlah kebutuhan vaksin yang luar biasa cukup besar ini untuk bisa mendapatkan aksesnya dalam waktu cepat. Baik, saya ingin menggarisbawahi bahwa subsidi dari pemerintah sebanyak 32 juta dan secara mandiri 75 juta. Benar ya, Bu Nadia? Ya, untuk perhitungan awal ini pada angka tersebut, tetapi kemarin pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Pak Menteri Kesehatan sudah menyetujui untuk melihat kembali dalam rangka tentunya memperluas sasaran vaksin yang akan dilakukan melalui skema pemerintah. Baik, mengapa pertimbangannya lebih besar angka untuk mandiri dibandingkan subsidi dari pemerintah? Karena di awal kita melihat bahwa kita akan fokus dulu pada tentunya yang memang menjadi sasaran prioritas utama. Sementara memang untuk vaksinasi secara skema mandiri ini juga akan melihat ketersediaan vaksin dan juga nanti kita akan sebenarnya lebih melihat bagaimana
supaya roda perekonomian kita ini berjalan kembali. Jadi vaksinasi mandiri ini sebenarnya di awal direncanakan juga kalau kita melihat pernyataan Pak Menteri Perekonomian, diharapkan perusahaan-perusahaan lah yang kemudian memberikan akses vaksinasi ini untuk kepada para pekerjanya, sehingga kemudian para pekerja ini kemudian dapat beraktivitas kembali dan kemudian akan mendorong perekonomian kita seperti itu. Baik, Bu Nadia, terakhir apa himbauan Anda kepada masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan dirinya di sejumlah program vaksinasi yang sudah ditawarkan oleh rumah sakit swasta? Karena terkesan siapa cepat dia dapat. Apakah ini berarti dilanjutkan saja atau pemerintah akan menegur sejumlah rumah sakit swasta yang sudah menawarkan program vaksin tapi tidak berkoordinasi dengan pemerintah? Terkait hal ini, kita sudah mengklarifikasi ke rumah sakit tersebut dan juga berkoordinasi dengan asosiasi rumah sakit, baik itu asosiasi rumah sakit Persi maupun asosiasi rumah sakit swasta, dan yang sedang dalam tahap pembahasan ya, kira-kira nanti seperti apa teguran ataupun kemudian himbauan kepada rumah sakit swasta ini terkait adanya tawaran pendaftaran vaksinasi ini. Baik, bagi masyarakat bagaimana? Apakah tetap lanjut mendaftar atau sebaiknya berhenti dulu? Iya, masyarakat punya pilihan tentunya Mbak Elvira, kalau harus dipastikan dulu terkait informasi ini, dan tentunya dengar juga apa yang disampaikan pemerintah, karena pada saat ini kan pemerintah menyatakan bahwa kita akan fokus dulu pada program yang vaksinasi yang melalui mekanisme pemerintah dan akan fokus pada tenaga kesehatan, sehingga nanti untuk vaksin mandiri ini untuk masyarakat untuk terus mendengarkan atau kemudian memperhatikan perkembangan-perkembangan yang akan disampaikan oleh pemerintah yang tentunya akan secara bertahap akan selalu disosialisasikan. Baik, Mas Hermawan, sebagai penutup kita berharap bahwa program vaksinasi ini memang sesuai targetnya, tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan belaka. Closing statement Anda? Ya, terutama buat kita sebagai warga masyarakat ya, sebagai individu dan masyarakat, jangan sampai dengan adanya harapan vaksin ini seolah-olah membuyarkan perilaku kita yang sudah terbentuk melalui protokol 3M yang sekarang kami sempurnakan menjadi 4M, gunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, ini adalah perilaku yang menjadi sebuah habit atau sudah menjadi kebiasaan dan budaya baru kita. Maka itu, walaupun vaksin ini masih menjadi diskursus, tetapi vaksin ini biarkanlah pemerintah kita amanatkan untuk mengelolanya, mengendalikannya, termasuk menjamin terpenuhinya efikasinya. Ini betul-betul harus hati-hati. Tetapi juga pemerintah juga harus hati-hati dalam komunikasi di depan publik. Jangan sampai ada nuansa seperti ini, seolah-olah vaksin ini dibisniskan, yang pada akhirnya memang diutamakan rantai bisnis ketimbang mengendalikan kesehatan. Jangan sampai ada stigma seolah-olah ini dibiarkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain, melainkan adanya vaksin ini sebagai sebuah satu-satunya solusi. Padahal belum tentu vaksin ini akan datang dan hadir pada waktu yang tepat untuk memenuhi 214 juta dosis, ya bagaimana yang kita ukur untuk munculnya herd immunity. Ini belum sama sekali masih jauh. Angka 1,2 juta dosis ini aja seperti menggarami lautan, belum bermakna apa-apa kalau kita lihat dalam kaitannya dengan dampak imunitas kelompok untuk penghindaran terhadap COVID ini. Oleh karena itu, mari masyarakat berpikir pada level daya, perilaku, dan perkuat kembali komunitas, daya tahan fisik dan daya tahan ekonomi kita menghadapi COVID. Itu yang terbaik. Tinggal pemerintah betul-betul harus menjaga amanah, hati-hati, betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi. Jangan sampai swasta lebih besar, sisi bisnis seolah-olah jauh lebih besar ketimbang hak asasi manusia atas pelayanan kesehatan dan hidup sehat. Itu sendiri, Mbak Elvira. Baik, Mas Hermawan, terima kasih catatan Anda malam hari ini. Bu Nadia, terima kasih informasi Anda untuk Prime News malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Dan CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.